Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di sini di pembahasan agenda 1 Learning Journal Sikap Perilaku Bela Negara oleh Rizal Maulana. Perkenalkan, saya Rizal Maulana, Laskar Angkatan 10 Kelompok 2, perencana ahli pertama di Bapeda Luk Sumawe di instansi pemerintahan Kota Luk Sumawe. Metode pembelajaran saat agenda 1 itu ada dua, yang pertama asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran atau komunikasi sinkronus adalah pembelajaran atau komunikasi real time atau waktu bersamaan di mana peserta dan fasilitator atau pendidik hadir dalam waktu bersama. Sedangkan sinkronus adalah proses atau komunikasi yang tidak harus terjadi secara bersamaan dalam waktu yang sama. Pihak yang satu bisa mengirim pesan atau instruksi dan pihak lain bisa meresponnya nanti. Tujuan pembelajaran dari agenda 1 yaitu membentuk warga negara yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menangkal ancaman demi menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi pada agenda 1 ada 3. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kita masuk ke poin yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan mengajarkan pentingnya rasa cinta tanah air, semangat, persatuan, dan kesadaran akan identitas sebagai bangsa Indonesia. Kita belajar untuk menghargai perbedaan dan menjaga keutuhan negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai bela negara menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa, baik melalui tindakan nyata maupun kontribusi positif di bidang masing-masing. Nilai-nilai dasar bela negara ada 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Masuk ke poin yang kedua, analisis isu kontemporer. Kemampuan berpikir kritis, analisis isu, literasi digital, dan sikap adaptif agar mampu menjadi ASN yang inovatif, berintegritas, dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap birokrasi dan ketahanan nasional. Berikut adalah beberapa isu kontemporer. Yang pertama, korupsi sebagai ancaman terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Yang kedua, narkoba yang merusak generasi penerus bangsa. Yang ketiga, radikalisme dan terorisme yang mengganggu stabilitas nasional. Yang keempat, hoaks dan disinformasi di media sosial yang dapat memecah belah masyarakat. Dan yang kelima, pengaruh budaya asing yang menggeser nilai-nilai kebangsaan. Konflik kepentingan, situasi di mana seseorang ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas, integritas, dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pelayan publik. Ada beberapa cara pencegahan konflik kepentingan di ruang lingkup ASN, seperti pertama, transparansi dalam pengambilan keputusan, deklarasi kepentingan pribadi, penerapan kode etik dan disiplin ASN, pengawasan internal dan eksternal, pendidikan, dan pelatihan etika. Poin ketiga dari agenda 1, kesiapsiagaan bela negara. Berikut adalah bentuk kesiapsiagaan bela negara bagi ASN. Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar bela negara. Kedua, meningkatkan literasi terhadap isu-isu kontemporer. Ketiga, menjaga integritas dan profesionalisme. Keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kenegaraan. Kelima, siap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional. Kesimpulan dari pembelajaran agenda 1, kita harus menanamkan nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam setiap tugas yang dijalankan. Nilai-nilai ini menjadi dasar yang membentuk karakter ASN yang loyal dan berintegritas. Kita juga perlu bersikap profesional dan aktif dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti radikalisme, korupsi, hoaks, dan pengaruh globalisasi. Kesiapsiagaan terhadap ancaman ini menunjukkan komitmen kita sebagai ASN, sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Sebagai ASN, kita juga harus menjadi teladan di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kenegaraan. Peran ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.